Bang Kinahar, dan temanya itu kali ini jangan serukan persatuan. Gimana nih Bang Kinahar? Halo. Halo Kak Silvi. Halo Bang Kinahar, balik lagi nih kita. Udah lama ya kita nggak ketemu lagi. Iya. Udah sebulan yang lalu kayaknya. Ini sampai kakak pindah kerja dulu sementara ini, pindah unit, pindah bagian ya. Pas nggak pernah kena Jumat malam ini ya kan? Oh gitu. Kan jadwalnya tertera dari produsernya. Loring gitu lah ya. Ini kakak Iya, jadwal rolling. kakak atau gantian nih? Ini memang jadwal. Ya, oke. Pas kebetulan. Gimana Aman nih gak? Bang Kirnahar? Aman gak? Jangan serukan persatuan. Iya itu dari apa ya? Lagi baca-baca buku gitulah gitu. Terus kan ya ini mungkin kebetulan juga kita bukan kebetulan ya. Maksudnya Iya, memang ada yang dalam kebetulan. dalam rangka mau menyambut 17 Agustus kan. Dia kan sibuk. Iya. Maksudnya biasanya tuh akan terdengar slogan-slogan persatuan, kesatuan bangsa dan seterusnya gitu. Ya akan banyak lah orang yang menyerukan tentang hal itu gitu. Jadi kita sekarang ini mau ngambil yang apa namanya dari perspektif yang lain nih. Jangan diserukan, persatuan tuh nggak perlu diserukan gitu. Jadi apa ya yang kayak mana ya, mau dari mana mulainya? Dari apa nih persatuannya dulu nih untuk sahabat kreatif ya kan Bang? Biasanya itu dalam skala besar atau kecil tuh circle pertemanan gitu ya. Terus kayak rumah tangga mungkin gitu. Baru agak besar sedikit usaha, keperusahaan gitu ya. Apa namanya? Semua menginginkan persatuan lah dalam pengertian yang gini dulu. Dari mana nih kita mulai? Ketika mendengar kata persatuan, kalau dalam kepala Kak Silvi apa yang terbayang gitu? Kalau persatuan tuh kalau menurut Silvi untuk sahabat kreatif nih ya, anak-anak muda sekarang jangan terlalu palsu lah dalam menjalani pertemanan. Jadi kita nih harus satu, apalagi negara kita negara kesatuan kan Bang? Oke. Jadi kalau yang terbayang kalau mendengar kata persatuan yang terlintas di kepala kakak itu? Iya, karena untuk sahabat kreatif. Oke. Iya. Jadi ya apa namanya tuh atau aku mau nanya lagi dulu ya. Sebelum aku masuk lah ke yang mau aku sampaikan. Betul. Sesuatu itu dapat dikatakan bersatu itu ketika apa? Kalau kakak. Ketika dua orang atau lebih saling memahami lah dan melengkapi. Okay. Bener nggak sih Bang? Nggak ada. Ya ini nggak kita nggak mau cerita benar salah nih, tapi bebas saja gitu. Jadi ketika dia saling memahami dan saling melengkapi, maka akan muncullah persatuan gitu. Nah, di situ tuh sepakat kita. Jadi yang mau kita sampaikan malam hari ini pun juga seperti apa yang kakak sampaikan gitu. Jadi bukan persatuannya yang diagungkan, tapi mari kita mengagungkan atau menyerukan tentang saling memahami, saling menghargainya gitu. Ketika semua orang saling menghargai, semua orang saling memahami, itu tiba-tiba dia akan bersatu gitu kan. Tapi kalau kita fokusnya kepada persatuan dalam pengertian yang kumpul, baju seragam, terus yang sama-sama gitu. Ini nggak kokoh nanti persatuan, karena di dalam persatuan yang dalam pengertian yang tadi itu ya yang selalu bersama, bajunya seragam gitu kan. Kalau dalam pengertian itu tuh nggak kokoh biasanya persatuannya gitu. Itu bisa dilihat dari banyak ya yang update foto keseragaman di media sosial gitu kan. Itu tapi biasanya kan ibu-ibu tuh Bang. Itu kalau dari baju seragam tuh biasanya ibu arisan tuh ya. Tapi kalau dari yang seolah-olah bersatu gitu ya. Kita mau pakai istilah seolah-olah ini karena kita nggak tahu nih apakah memang betul-betul bersatu atau tidak. Tapi sebelum itu gini, apa tandanya sebuah kumpulan itu sudah bersatu? Kalau dari kakak apa? Ya, dia
kalau perkumpulan tuh pasti ada ketuanya atau nggak ada nih? Dari segi yang ada ketuanya nih ya kan Bang? Boleh. Nah, dia harus menghargai dan menghormati ketuanya. Apa yang terjadi pada perkumpulan itu? Kalau kadang kan pasti kan ada beda pendapat kan? Oke. Ya kan, kadang ada beda pendapat, namanya perkumpulan. Kita aja sama kawan pasti beda pendapat. Oke, terus? Ya jadi kita harus saling menghargai apa pendapat dari anggota ataupun ketua kita. Ya, bisa nggak dibilang kalau ciri-ciri daripada yang sesuatu mau dia perkumpulan kayak, mau dia pasangan kayak, pokoknya lebih dari satu orang gitu ya. Dia ini dikatakan bersatu tuh yang kalau dari pengertian kakak tadi kan yang udah tentu percekcokan itu semakin minim lah gitu ya. Karena mereka saling menghargai dan saling mengerti satu sama lain. Jadi kalau kita udah saling mengerti sama saling menghargai, itu tentu yang namanya percekcokan atau pertikaian itu kan makin minim tuh gitu, bahkan makin nggak ada gitu kan. Nah, yang ini yang mau kita sentuh sebenarnya, bahwa kalau yang diserukan itu persatuan dalam pengertian yang kemana-mananya bersama dan seterusnya, ini belum menjamin di dalam kumpulan itu, baik itu 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu ya, yang terhindar dari percekcokan itu belum menjamin. Maksudnya kalau di dunia di media sosial gitu ya, banyak sekali pasangan yang foto kemesraan gitu kan, berdua diupdate, terus banyak lah tuh kawan-kawan yang ngumpul fotonya diupdate gitu kan. Jadi yang nampak bersatu gitu karena sama-sama senyum gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kalau ada penelitian yang bilang, kalau ini kita mungkin ke pasangan dulu lah ya, pasangan yang selalu update foto berdua itu di media sosial, itu tuh lebih banyak yang nggak bersatu sebenarnya gitu, daripada yang jarang mengupdate status atau jarang mengupdate foto kemesraan. Ini biasanya yang lebih bersatu dibandingkan yang sering update status foto kemesraan gitu. Itu penelitiannya segitu. Kalau aku lihat ke kawan-kawanku juga atau ke orang-orang yang ku kenal gitu ya, memang yang sering foto berdua, yang model-model gitu tuh lah ya, keluarga bersama, foto bersama, baju bersama gitu kan, itu tuh tingkat keharmonisannya nggak tinggi-tinggi amat gitu, dibandingkan yang jarang update gitu. Itu aku juga nggak tahu, mungkin sahabat kreatif punya pengalaman bisa berbagi lah gitu ya, benar atau tidak apa itu penelitian itu gitu. Jadi yang mau kita lihat, yang mau kita sampaikan, oleh sebab itu bukan persatuan dalam pengertian yang foto-foto bersama, yang baju seragam itu gitu. Jadi kalau seandainya kita hanya menyerukan mari kita bersatu, mayoritas akan menangkap hal yang begitu. Jadi nggak dapat esensinya tadi, bahwa hilangnya pertikaian. Sebenarnya kan bersatu di sini yang kita inginkan itu nggak ada lagi pertikaian satu sama yang lain gitu kan, nggak ada lagi percekcokan kan, harapannya gitu nih gitu. Nah kalau memang kita sama nih harapannya itu, jadi yang kita serukan mari kita kalau pakai bahasa yang lagi tren di BUMN tuh akhlak gitu, mari kita berakhlak gitu. Dalam pengertian akhlak ini yang mana? Yang kayak Kak Silvi sampaikan, yang saling mengerti, yang saling menghargai, yang saling memahami gitu. Ketika kita begitu, maka otomatis secara tidak langsung kita tuh nanti akan bersatu gitu. Jadi bukan soal bajunya disama-samakan, bukan soal memajang foto yang sama gitu-gitu. Enggak ke situ lah gitu. Yang namanya bersatu tuh atau persatuan itu menurutku nih lebih kepada yang saling memahami, seperti yang Kak Silvi sampaikan tadi. Tiba-tiba dia bisa jadi jadi guyup, jadi hilang pertikaian gitu, dan secara tidak langsung ya kita menjadi yang bersatu itu gitu, menjadi yang persatuan itu sendiri gitu, tanpa
diseru-serukan, mari kita bersatu tanpa menyerukan hal itu gitu ya. Tiba-tiba kita bersatu dengan sendirinya kalau semua orang di dalam kumpulan itu saling memahami dan saling menghargai, atau dalam bahasa yang lebih luas lagi, saling berakhlak mulia lah mereka gitu. Nah gitu sih. Tapi zaman sekarang kan Bang, mana ada lagi anak muda nih, jarang nih ditemuin dia saling menghargai. Bener kan? Bisa gitu. Jadi gimana tuh solusi menurut Abang yang untuk supaya anak muda sekarang lebih mengerti, menghargai, apalagi orang yang lebih tua? Sebenarnya lebih kepada yang ini ya, kepada orang di atasnya tuh. Kalau aku lihat sih gitu ya. Maksudnya orang yang di atasnya gimana itu? Orang yang lebih tua, ke anak muda, ke yang lebih tua biasanya. Seolah-olah tidak menghargai. Karena memang sepertinya sudah terjadi pergeseran pemaknaan tentang menghargai itu sendiri gitu. Ya, maksudnya kayak mana tuh? Kalau dulu tuh yang sekarang di umurnya berapa ya? 40-an ke atas kayaknya gitu ya. Yang namanya menghargai itu ketika kita ditanya gitu. Namanya siapa? Jawabannya nama saya Kinahar Om. Ayo. Tapi kalau sama anak-anak muda sekarang tuh ditanya namanya siapa? Nama saya Kinahar. Atau namanya siapa? Kinahar. Nah, udah gitu aja gitu. Iya, betul. Dari bahasa yang digunakan, dari kalimat yang digunakan, itu memang terlihat tidak menghargai sebenarnya. Karena nggak ada lagi itu Kak, yang om, tante, yang gitu-gitu itu udah nggak ada gitu kan. Jadi straight to the point aja, yang ditanya apa, yang dijawab ya udah itu aja gitu. Nah itu kebanyakan manggilin nama tuh. Iya, jadinya terkesan tidak menghargai. Tapi kalau kurasa gitu ya, anak-anak muda tuh masih tetap sih sebenarnya menghargai, tapi jangan dilihat dari gaya mereka berkomunikasi dengan orang tua. Kayaknya itu memang sudah terjadi pergeseran lah. Tapi kalau mau dikejar, mana yang lebih baik? Apakah menjawabnya nama saya Kinahar Om, atau cuma yang Kinahar saja gitu? Ya ini juga terpulang kepada nilai-nilai gitu ya. Dimana kan kalau sekarang, maksudnya nilai-nilai ini juga terbentuk kan dari keadaan gitu. Kalau keadaan saat ini memang semuanya itu semakin lama semakin menghilangkan basa-basi ya. Lebih ke yang strike to the point aja gitu kan. Gitu. Jadi yang basa-basi, yang model-model kayak gitu tuh udah nggak terlalu lah di kalangan anak-anak muda zaman sekarang gitu. Cuman kalau boleh saran ya sama anak muda, mungkin bisa memilah saja gitu. Seumpama berbicara kepada yang 40-an tahun ke atas atau 35 tahun ke atas, seyok-iyanya menggunakan kalimat-kalimat yang tadi itu, yang nama saya Kinar Om, ya, ada yang gitu-gitunya lah. Tapi kalau kepada sebaya, mungkin boleh lah ya gitu ya, jebut aja langsung ya nama saya Kinahar, atau ya Kinahar, yang gitu-gitu sih masih oke aja sih gitu. Jadi lebih ke itunya, ke penempatan sedang berbicara kepada siapa gitu. Jadi kalau dikatakan balik ke pertanyaan kakak, apakah terkesan tidak menghargai? Ya bisa iya bisa tidak. Kalau bisa iya kalau dilihat dari sudut pandang umur 35 tahun ke atas gitu ya. Tapi itu bisa tidak kalau dilihat dari sesama mereka yang umurnya belasan atau 20-an sebaya gitu. Biasanya yang straight to the point itu yang enggak. Itu bukan tergolong yang tidak menghargai lah gitu. Gitu sih. Zaman sekarang kan Bang, dia tuh kalau teman-teman nih, sahabat kreatif, dia kalau bilang sama temennya udah jarang tuh yang namanya manggil nama aja, udah jarang tuh. Iya. Iya kan Bang? Jadi dia makanya sama orang tua, kadang dia nggak bisa yang namanya bilang, susah lah kalau bilang 10 tahun aja dia kayak segen gitu manggil abang. Iya. Dia manggilnya tuh bisa maksudnya tata kerama dalam pengertian yang menggunakan istilah om, tante, yang gitu-gitunya itu kan Kak. Iya. Yang hilang gitu kan. Jadi lebih ke, bahkan di anak muda ini ngelihatnya tuh, tapi ini bukan anak muda aja kurasa ya, banyak juga anak-anak tua tuh yang
penghormatan tuh diberikan kepada siapa yang lebih berada gitu. Oh iya benar, itu benar itu. Jadi walaupun dia muda gitu ya, tapi kalau kita tahu dia berada, itu biasanya penghormatannya tuh lebih tinggi gitu. Nah, entah kenapa lucunya tuh gini. Tahta. Iya, dari sisi itu tuh. Dari sisi itu. Cuman entah kenapanya tuh ya, lucunya tuh gini. Ketika kita tahu bahwa lawan bicara kita ini orangnya berada gitu ya. Itu automatically itu kalimat yang digunakan, bahasa tubuh yang digunakan itu yang lebih bertata krama gitu. Dibanding kalau kita nggak tahu bahwa lawan bicara kita ini lebih berada gitu ya. Kalau kita nggak tahu dia ini lebih berada dari kita, itu tuh hasrat untuk menyepelekan tuh ada gitu loh. Iya. Karena sekarang itu, kayaknya lebih banyak menyepelekan. Itu kayaknya memang lucu gitu ya. Jadi memang harus berada dan menurutku ini lambat laun menurutku nih itu bisa bahaya lah. Bukankah yang lagi-lagi gini, bisa kita pahami kenapa hal itu bisa terjadi karena memang pendekatannya masih sebatas duniawi gitu kan. Tapi kalau kita sudah melampaui duniawi, sudah sampai ke ranah akhirat gitu ya, ke ranah akhirat, maka yang mulia itu bukan dilihat dari seberapa beradanya dirimu gitu kan. Tapi ya kita ngelihat bahwa semua orang ini pada prinsipnya itu sama-sama ciptaan Tuhan kan. Bukankah kalau semuanya ciptaan Tuhan tidak harus melihat status sosialnya bagaimana gitu ya. Ya mereka tetap harus dihormati sih gitu. Gak ada yang berbeda hidup ini kan. Ada yang beda ya. Tapi kalau masih sebatas dunia memang ya itu tolak ukur kemuliaan itu jadinya terletak di harta benda gitu. Tapi belum tentu di mata Tuhan yang aku pahami juga bukan dari seberapa banyak harta yang dipunya ya. Nggak itulah ukuran kemuliaan gitu. Jadi kalau sama anak muda ya gini aja mungkin kalau boleh berbagi cara berpikir ketika ngomongnya sama yang lebih tua dari kita gitu ya, berpikirlah bahwa bagaimanapun umur dia lebih tua bisa jadi lebih banyak kebaikan yang dia lakukan gitu. Jadi nggak ada alasan kita untuk tidak menghormatinya gitu. Tapi ketika kita berbicara dengan yang lebih muda, mari kita lihat yang lebih muda itu lebih sedikit berbuat dosa gitu ya. Bisa jadi kita lebih banyak gitu kan, karena dia lebih muda bisa jadi dosanya lebih sedikit. Jadi nggak mudah-mudahan cara berpikir itu dapat membuat kita untuk lebih bisa lah menghormati tadi gitu. Nah, karena kalau kita udah bisa menghormati dan menghargai itu, aku meyakini itu persatuan di dalam Pancasila itu akan terwujud dengan sendirinya gitu. Iya. Gitu sih. Oke Bang, nanti kita lanjutin lagi nih ya. Yuk. 92,4 Produk FM RRI Medan, suara kreativitas. Masih di sharing time-nya bersama motivator kita Bang Kinahar nih, sahabat kreatif, jangan serukan persatuan. Gimana nih Bang Kinahar? Halo. Ya. Halo. Halo Bang, gimana nih kesimpulannya atau maknanya biar sahabat kreatif tahu nih? Ya, jadi balik ke cerita persatuan itu ya. Mari kita fokusnya kepada kebaikan gitu. Nah, ketika semuanya peduli kepada kebaikan masing-masing, nggak ada tuh mudah-mudahannya. Ya bukan nggak ada, maksudnya secara otomatis kita tuh akan bersatu dengan sendirinya. Saya tuh pernah lah berada dalam komunitas-komunitas gitu kan, yang tampaknya solid gitu ya. Enak gitu, tapi ternyata maksudnya seiring perjalanan waktu baru terasa kenapa ada yang iri-irian gitu. Yang model-model gitulah, nanti satu kawan tuh menceritai kawan yang lain gitu kan. Iya Bang. Yang gitu tuh menurutku ya nggak kokoh gitu, walaupun terlihat seolah-olah bersatu gitu ya, foto dengan seragam yang sama gitu kan, tampaknya bersatu tapi ternyata tidak gitu.
Nah, yang membuat tidak itu kropos di dalamnya itu yang tadi itu. Saling iri, saling dengki satu sama lain, nanti yang satu menggosipkan yang satu gitu kan. Nah, yang gitu-gitu tuh nggak kuat itu gitu lah. Nggak kuat yang model begitu gitu. Jadi kalau kalau bisa apa namanya? Oleh sebab itu untuk mencapai persatuan tadi hilangkan saja yang saling iri, saling saling menceritai, saling saling dengki. Ketika hal itu tidak ada, ya otomatis tuh tanpa harus baju seragam gitu ya. Kita tuh akan bersatu sih gitu. Gitu sih, gitu Mbak. Jadi maknanya jangan iri, jangan dengki lah ini ya kan Bang? Ya, jadi mari kita berakhlak lah. Kalau mau pakai bahasa umumnya berakhlak, bentuk konkretnya saling menghargai, saling memahami, terus tidak saling iri, tidak saling dengki gitu kan. Support kawannya yang sedang maju, ya kita support gitu. Jangan malah lah mentang lah dia, jangan nggak usah lah gitu-gitu gitu. Jadi saling dukung lah, saling dukung gitu kan. Nah, yang itu sih menurutku yang bikin kita tuh jadi kuat gitu. Ya apa namanya perkumpulan itu jadi kuat. Ini perkumpulan ini dalam semua pengertian ya, tidak harus organisasi sih. Benar. Dalam berpasangan pun sama gitu. Jadi kalau kita saling membandingkan pasangan kita dengan orang lain yang model-model itu kan berat ya. Terus ngelihat pasangan orang lain terus kita teringat pasangan kita yang kurang-kurangnya pula gitu. Alah itu makin nggak mungkin kita bisa bersatu kalau begitu tuh. Ya makin payah lah gitu. Jadi udah nggak usah, semua orang tuh punya kekurangannya, saling dukung saja. Karena semua orang punya kekurangan itu artinya kita juga punya kekurangan itu gitu kan. Jadi nggak perlulah untuk saling saling sikut yang gitu-gitu, nggak usah. Maksudnya apa sih yang mau dikejar kali gitu. Kalaupun memang soal rezeki, jabatan, harta dan seterusnya, ya semua tuh punya porsinya masing-masing sesuai dengan apa yang dilakukan kan, sesuai dengan kesungguhan, sesuai dengan usaha yang dilakukan gitu. Jadi nggak perlu saling iri, nggak perlu saling dengki yang gitu sih Mbak gitu. Oleh sebab itu terakhir tuh ya kesimpulan lah ya gitu ya mungkin yang mau kita sampaikan. Mari kita serukan tentang berakhlak baiknya gitu. Mari kita berakhlak baik gitu. Jadi harapanku nih kepada siapapun yang mendengarkan dan di lini manapun posisimu saat ini gitu. Mari suarakan, mari kita berakhlak mulia, mari kita berakhlak baik. Dah itu aja fokusnya. Nanti soal persatuan yang Pancasila dan lain-lain itu akan terwujud dengan sendirinya. Jadi kalau pemerintah tuh nggak tahu sih sekarang ini kayak mana. Kalau dulu kan sempat gaung yang soal membumikan kembali Pancasila dan seterusnya gitu. Nah, dalam bayanganku memang kalau mau cerita membumikan Pancasila, ceritanya tentang kebaikan, ceritanya tentang menjadi baik, menjadi orang baik gitu. Nah, itu aja di fokusnya gitu. Nanti tiba-tiba kita akan Pancasila dengan sendirinya. Jadi nggak usah cerita tentang yang persatuan-kesatuan ya lah. Itu masih ambigu sih menurutku apanya. Masih bisa ditafsirkan lebih luas lagi gitu. Jadi biar sama tafsiran kita, mari cerita tentang kebaikan gitu. Kalau nanti sahabat kreatif ini kan anak muda gitu ya. Mungkin yang masih dalam proses mencari pasangan dan seterusnya. Saranku yang diobrolkan selama masih tahap penjajakan gitu. Obrolkanlah tentang kebaikan itu gitu. Bagaimana menjadi suami yang baik, bagaimana menjadi istri yang baik. Yang obrolannya begitu, menurutmu bagaimana? Saling berdialog tentang itu gitu. Dan nanti tuh mudah-mudahan ya yang dikatakan orang sakinah, mawaddah yang gitu-gitu tuh insya Allah lebih mudah tercapai lah daripada kita bercerita nanti baju kita seragam ya, setiap lebaran baju kita seragam gitu. Alah tuh nggak ini tuh nggak substansial itu gitulah. Gitu-gitu. Ini Bang ada yang join nih di WhatsApp-nya Pro2 dari Rizky. Dia bilang gimana supaya mendapatkan lingkungan yang baik. Maksudnya temannya gitu. Iya, ini temannya. Apa ya? Ini maksudku ini pertanyaan banyak orang dan aku meyakini Rizky pun juga sudah tahu jawabannya gitu. Karena jawaban umum yang selalu disampaikan orang-orang ketika pertanyaan ini ialah ini yang ku tahu nih. Elang hanya berteman dengan elang gitu kan. Jadi ya
merpati hanya berteman dengan merpati gitu. Kalau kita mau dapat kawan yang baik, kita perlu menarik kawan-kawan yang baik itu gitu. Nah, cara menarik mereka tuh yang tadi, bagaimana mungkin kita bisa menarik orang yang pemaaf kalau kitanya sendiri pemarah gitu kan. Itu berat lah gitu. Jadi jadi kayak mana nih kalau aku mau merubah diri jadi pemaaf, kan cara yang paling cepat tuh ya aku gabung nih dengan orang-orang yang memaafkan juga gitu. Ya itu betul gitu. Cuman kita jadi nggak tahu yang bagaimana yang memaafkan itu kalau kita masih pemarah, itu masalahnya gitu. Jadi kalau mau dapat kawan yang baik tuh ya, kita jadi baik aja. Aku yakin tuh nanti kita akan dipisahkan dari tempat-tempat yang nggak baik itu gitu. Ada cerita lucu sih. Sebenarnya nanti ujung-ujungnya jadi lucu ya. Walaupun apa namanya, awal-awal kayaknya nggak mudeng aku. Jadi satu ketika guruku tuh pernah ngobrol gini, dia pernah nanya gitu ya. Menurut kalian gitu ya, di lingkungan kita ini tingkat bergunjingnya itu seberapa tinggi gitu. Tingkat bergosipnya seberapa tinggi, paling tinggi 100 gitu lah ya. Terus kan rata-rata tuh yang datang saat itu tuh jawab, wah ini tinggi kali nih gunjingnya dan segala macam gitu-gitulah gitu. Terus guru tuh bilangnya gini, bahwa sebenarnya tingkat gunjingnya itu sama aja gitu. Sama seperti kita 5 tahun yang lalu, cuman bedanya karena kita udah banyak merenungkan ayat-ayat Al-Quran, banyak berdiskusi, banyak berdialog, jadinya terasa bahwa ternyata tingkat gunjing makin tinggi. Padahal sebenarnya sama saja, tidak ada perubahan. Nah, maksudnya yang mau kita sampaikan, dulu tuh kita tuh di situ gitu kan. Dulu tuh kita yang bergunjing itu, jadi kita nggak tahu bahwa ini gunjing gitu. Ketika kita hendak lari daripada atau tidak mau lagi melakukan pergunjingan itu, tiba-tiba jadi tersadar kita, wah ternyata nih lingkungan ini sangat gunjing orangnya gitu. Jadinya, tapi itu bukan berarti dia jadi bukan berarti saat kita berubah itu tingkat gunjingnya tinggi, tidak, karena kita memang sudah berubah saja gitu. Ya, waktu dulu kita masih sama mereka kan. Balik lagi kita ke apa yang ditanyakan Rizky, aku mau berkawan nih sama yang baik, terus aku harus kayak mana nih gitu. Ya saranku Rizkynya juga harus jadi baik itu sendiri gitu. Nah mulainya dari mana ya gitu. Pilihlah role model, pilihlah yang mau Rizky jadikan model, saranku gitu. Banyak tuh orang-orang besar di dunia ini yang bisa dijadikan tauladan gitu kan. Lalu bacalah biografi mereka gitu, sehingga kita punya fokus, kita punya prioritas, kita tuh mau jadi yang bagaimana. Nah, saranku sebaik-baiknya role model ialah apa yang sudah ditunjuk di agamanya Rizky aja gitu. Rizky agamanya apa? Nah, di setiap agama tuh punya tuh role modelnya gitu kan. Ikut yang itu, nggak usah ikut yang skala dunia gitu. Kalau yang skala dunia ini nanti berputar-putarnya di nama Bill Gates, di nama Jack Ma dan seterusnya gitu kan. Betul. Ya tapi itu sih oke-oke aja. Tapi kalau aku boleh saran, bagusnya cari role model yang memang ditunjuk dari sisi agama, karena mereka selain daripada bagus di dunia, mereka itu tentu sudah dipastikan bagus pula di akhirat. Gitu sih gitu. Jadi itu aja yang dijadikan panutan gitu. Cari aja. Karena kalau nggak ada panutan memang agak payah ya. Karena nggak tahu sih aku, cara belajar yang paling mudah tuh menurut aku nyontek gitu. Oleh sebab itu cari aja orang yang paling berhasil kan. Siapa, habis itu contek aja semuanya. Nah kalau ditanya nyonteknya yang mana nih, mulai bukan hanya dari tampilan tentunya, tapi dari cara berpikir, itu yang paling utama gitu. Kenapa dia bisa begitu kan, itu pertanyaannya. Kalau boleh ngangkat tuh, kenapa panutanku ini ketika diludahi dia masih bisa memaafkan tuh, apa di dalam otak dia ya? Kok dia lebih memilih untuk memaafkan daripada membalas gitu? Padahal dia punya kekuatan untuk membalas, tapi kenapa dia tidak memilih itu? Nah, yang itu tuh yang diikutin. Nanti lama-lama tuh kita tuh bisa jadi kayak dia tuh. Aku tuh meyakini itulah. Jadi nyontek aja, itu cara paling gampang. Aku juga nggak ngerti kenapa sekolah ini melarang nyontek gitu ya. Padahal nyontek itu adalah cara belajar yang paling mudah gitu. Jadi iyalah, keren lah gitu. Ya nyontek aja, nyontek. Nyontek tokoh agama nih ya kan Bang? Iya, nyontek tokoh yang dari sisi agama nih,
ya kalau pakai bahasa gampangnya tuh para nabi itulah gitu. Nah, karena kalau tokoh-tokoh agama ini juga aku bukan mau kayak mana, tapi ya banyak juga tuh yang jadi makelar kadang gitu kan. Makelar nih apa istilahnya? Ya itu bisa dia membuyarkan apa yang semestinya tuh bisa jadi buyar karena ada kepentingan di situ gitu. Banyak nih contohnya, tapi udahlah nggak usah lah itu, agak-agak rawan lah kalau cerita itu nggak enak gitu ya. Tapi maksudnya ya udah para nabi itu aja contoh gitu, para nabi, sahabat-sahabat nabi kan di agama Islam ada, agama Kristen juga ada, agama Buddha juga ada gitu kan. Pasti ada lah itu yang bisa dijadikan panutan. Dan itu aja ikuti bagaimana beliau itu bertingkah laku, walaupun kita tentu sangat jauh ya, tapi paling tidak tuh punya semangatnya dulu lah mau jadi kayak gitu. Tiba-tiba tuh nanti tuh rezekinya jadi lancar. Aku yakin lah. Insyaallah. Aku yakin betul begitulah tuh. Kalau kita fokus kepada kebaikan yang dilakukan oleh para nabi-nabi itu ya, itu tuh kekhawatiran kita terkait dengan dunia ini tiba-tiba jadi hilang gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, Bang Kinahar, jadi kesimpulannya kali ini mari kita fokus kepada kebaikan. Mari kita fokus menjadi orang yang berakhlak mulia tadi. Tiba-tiba nanti kita akan mendapatkan persatuan itu dengan sendirinya. Gitu. Thank you Bang Kinahar udah join malam ini. Iya Bang Kinahar. Sampai ketemu lagi ya. Siap, insyaallah.